Berikutnya soal nomor 5. Ini ada dua bagian, 5A dan 5B. Nah, yang gambar di sini itu hanya untuk soal 5B. Kita jawab dulu yang 5A. 5A, sebuah elektron dengan muatan dan massa diketahui bergerak arah horizontal ke kanan dengan laju 1,6 kali 10 pangkat 7 meter per detik dan dalam pengaruh medan magnet homogen sebesar 0,911 Tesla yang arahnya tegak lurus arah kecepatan elektron. Berapa jari-jari lintasan elektron? Oke, begitu elektron ini masuk ke wilayah yang ada medan magnetik, maka dia akan kena gaya magnetik yang diberikan oleh hubungan berikut, Q, V, cross B. Nah, untuk elektron, Q ini nilainya negatif, yaitu negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, tapi adik-adik lihat, gaya magnetik yang dialami oleh elektron atau oleh muatan secara umum itu akan tegak lurus terhadap arah kecepatan dan juga tegak lurus terhadap arah medan magnetik. Nah, sekarang adik-adik lihat, karena gaya magnetik tegak lurus terhadap arah kecepatan, maka fungsi dari gaya magnetik ini hanya mengubah arah gerak. Dan kalau elektron ini memasuki wilayah yang ada medan magnetik, maka gaya magnetik ini berlangsung terus. Artinya, arah kecepatan diubah terus sehingga kalau adik-adik bayangkan misalkan elektronnya bergerak ke sini, ini elektron, kemudian ini arah kecepatan, medan magnetik misalkan arahnya keluar bidang, maka dia akan kena gaya magnetik ke atas, ke sini. Ini gaya magnetik yang akan dia alami. Oke? Nah, waktu dia kecepatannya ke kanan, dia kena gaya magnetik ke atas. Terpaksa dia harus belok. Begitu dia tiba di sini, kecepatannya udah di sini, dia kena gaya magnetik lagi yang tegak lurus terhadap arah kecepatannya. Sehingga belok lagi dan seterusnya. Ini berlangsung terus sehingga lintasan dari elektron itu akan lintasan melingkar dengan jari-jari tertentu. Dengan kata lain, gaya magnetik ini beraksi sebagai gaya sentripetal. Dengan kata lain, saya bisa tulis kalau begitu, besar dari gaya magnetik ini atau Q VB, besarnya saja, itu sama dengan besar dari gaya sentripetal karena dia berfungsi sebagai gaya sentripetal, yaitu mv kuadrat per radius dari lintasan. Oke? Jadi R adalah radius atau jari-jari lintasan. Oke? Nah, sehingga dari sini adik-adik bisa hitung kalau begitu R sama dengan mv kuadrat per QVB atau mv per QB. Oke? Nah, di sini adik-adik substitusikan saja Q pakai nilai mutlak karena yang kita butuhkan hanya besarnya saja. Jadi Q adik-adik kasih nilai mutlak. Oke? Karena di persamaan ini yang kita tuliskan adalah magnitud dari gaya magnetik sama dengan mv kuadrat per R. Jadi Q diberi nilai mutlak karena yang kita butuh magnitud dari gaya magnetik saja. Sehingga adik-adik dapat formula untuk menghitung radius lintasan gerak melingkar yang dialami oleh elektron. Nah, berikutnya yang bagian B, dua kawat sejajar dengan jarak antar kawat tertentu dialiri arus yang sama, hanya berlawanan arah, seperti pada gambar, dengan menerapkan medan magnet eksternal akan menyebabkan hilangnya gaya tolak-menolak antara kedua kawat. Oke, medan magnet eksternal ini berarah vertikal. Tentukan arah dan besar medan magnet oleh I1 pada I2, kemudian besar dan arah medan magnet eksternal agar kedua kawat tidak saling tolak-menolak atau tarik-menarik. Oke, kita buka page baru. Ini duplikat.
Kemudian yang ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita lihat 5B. Oke. Yang pertama, pertanyaan I, arah dan besar medan magnet oleh I1 pada I2. Oke. Kita ingin menyelidiki gaya magnetik, medan magnetik yang bekerja di I2. Medan magnetik yang bekerja di I2 itu diproduksi oleh I1, sehingga yang kita mau hitung adalah medan magnetik akibat I1. Nah, medan magnetik akibat I1, karena dia kawat lurus, ini I1, adik-adik bisa hitung menggunakan hukum Ampere. Jadi caranya dengan membuat sebuah lintasan tertutup berbentuk lingkaran berjari-jari R. Oke? Jadi ini adalah lintasan Ampere dan dia adalah lintasan tertutup. Nah, kemudian adik-adik ingat hukum Ampere. Ingat hukum Ampere, integral B dot dl, tapi integral ini dilakukan di lintasan tertutup gamma. Lintasan tertutup gamma itu adalah lintasan Ampere ini. Oke? Dan dia akan sama dengan mu 0 dikali arus yang dikelilingi oleh lintasan Ampere ini. Nah, sekarang kita pilih dl. dl itu adalah elemen perpindahan di lintasan Ampere. Kita pilih dl supaya dia searah dengan medan magnetik di sekitar kawat berarus. Nah, kalau I1 arahnya seperti yang ditunjukkan oleh gambar, maka arah medan magnetiknya itu seperti ini. Nah, kayak begini kira-kira arah medan magnetiknya. Oke? Sehingga kita pilih dl juga ke arah yang sama. Nah, kalau kita pilih dl ke arah yang sama, maka b dot dl ini itu akan tinggal bdl saja. Dot produknya akan menghasilkan bilangan skalar yang positif kalau kita pilih b dot dl itu searah. Oke? Nah, ini sama dengan mu 0 dikali arus yang dikelilingi oleh loop Ampere dan arus yang menyebabkan medan magnetik dengan arah yang tadi kita pilih itu ternyata arus yang dikelilingi ini menghasilkan medan magnetik yang searah dengan dl. Karena dl kita bisa tahu kan ya dari I1 pakai aturan tangan kanan, adik-adik tahu arah B, pilih dl sejajar dengan arah B. Sehingga dia akan menghasilkan bilangan positif. Jadi arus yang dilingkupi itu kita kasih tanda juga arus yang positif, yaitu I1. Oke? Nah, dari sini di sepanjang lintasan Ampernya berbentuk lingkaran berjari-jari R, dan adik-adik kalau adik-adik perhatikan secara detail, lingkaran berjari-jari R ini itu adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya sama-sama R diukur dari kawat. Sehingga magnitud dari medan magnetik di lintasan Ampere itu magnitudnya akan sama, sehingga B adik-adik bisa keluarkan dari integral, dan ini sama dengan mu 0 I1. Nah, integral yang ini kalau adik-adik cek, ini adalah keliling dari lingkaran berjari-jari R, sehingga ini bisa kita ganti dengan 2πr. Jadi adik-adik dapat B sama dengan mu 0 I1 per 2πr. Nah, ini adalah medan magnetik di sekitar kawat berarus. Nah, kita ingin hitung medan magnetik akibat kawat berarus I1 tapi bekerjanya di I2. I2 itu terpisah pada jarak 0,016 meter. Misalkan 0,016 meter ini kita sebut sebagai L kapital atau S lah. Kita sebut sebagai S.
Maka kalau begitu medan magnetik yang dirasakan oleh kawat 2 itu sama dengan mu0 dan penyebabnya adalah I1 dibagi 2pi dikali 0,016 meter. Nah, ini adalah medan magnetik yang dirasakan oleh kawat berarus 2 akibat arus 1. Nah, kemudian I2. I2 kita ingin menentukan berapa besar dan arah medan magnet eksternal. Jadi kita tambahkan medan magnet eksternal supaya gaya yang bekerja di masing-masing kawat jadi 0. Oke. Nah, maka kita perlu selidiki dulu gaya yang bekerja pada masing-masing kawat. Ini untuk pertanyaan I2. Jadi ini kawat, yang ini I1 ke sana, yang ini I2 ke sini. Nah, maka I1 itu akan kena gaya magnetik ke sini, karena mereka akan tolak-menolak gara-gara arah arusnya berlawanan. Jadi ini F yang bekerja di kawat 1 gara-gara kawat 2. Oke. Kemudian ini saya geser dikit. Nah, kemudian gaya yang bekerja di kawat berarus I2 kita kasih nama F2, F yang bekerja di arus 2 akibat arus 1, itu arahnya ke kanan. Nah, medan magnetik yang bekerja di arus 2 itu arahnya ke bawah, karena dia penyebabnya adalah arus 1. Jadi, kalau adik-adik pakai aturan tangan kanan, medan magnetik oleh I1 yang bekerja di I2 itu arahnya ke bawah sini. Ini adalah B1. Nah, kemudian medan magnetik yang bekerja di I1 akibat I2 itu arahnya juga ke bawah sini. Ini adalah B2. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung gaya yang bekerja di kawat 1 akibat arus 2. Nah, ini sama dengan I1 L1 panjang dari kawat 1 dikali medan magnetik oleh arus 2. Nah, medan magnetik oleh arus 2 itu adalah mu0 I2 dibagi 2pi dikali berapa tadi jarak antara kedua kawat 0,016 meter. 0,016 meter. Nah, arahnya kemana? Kalau kita pilih sumbu, oke, ini udah diberikan di gambar X ke depan, Y ke kanan, Z ke atas. Berarti F12 itu arahnya adalah negatif Y. Oke? Negatif Y. Nah, sementara F yang bekerja di kawat berarus 2 akibat arus 1 itu sama dengan I2L2. Kita nggak usah pakai indeks lagi karena toh arus yang bekerja di kawat pertama dan kedua magnitudenya sama. Nah, maka ini kemudian dikali dengan mu0 atau saya tulis saja I1, ini I2, mu0 I1, atau saya tulis dulu aja kayak begini. I2L2 dikali medan magnetik, tapi medan magnetiknya disebabkan oleh kawat berarus 1. Nah, maka ini sama dengan I2L2 mu0 I1 per 2pi dikali 0,016 meter, arahnya juga ke F21 arahnya ke positif Y topi. Oke. Nah, gini kira-kira. Nah, supaya gaya yang bekerja di masing-masing kawat bernilai 0, maka di kawat 1 itu mesti ada medan magnetik yang arahnya ke sini.
Nah, mesti ada medan magnetik yang arahnya ke sini. Ini medan magnetik di kawat 1 eksternal. Jadi, supaya gaya yang bekerja di kawat 1 menjadi 0, maka resultan medan magnetik di kawat 1 mesti 0. Sehingga kita bisa bilang bahwa kalau begitu B yang bekerja di kawat 1 eksternal, oke, vektor, itu dia magnitudenya mesti sama dengan B2. Oke, B2 adalah mu 0 I2 per 2pi kali 0,016 meter, tapi arahnya itu mesti ke arah positif Z, ke arah positif Z topik. Mengapa? Karena B2 arahnya ke negatif Z. Nah, dengan demikian resultan medan magnetik yang bekerja di kawat berarus 1 itu bisa menjadi 0. Oke? Nah, kemudian bagaimana dengan kawat berarus I2? Kalau kita ingin resultan gaya di kawat berarus I2 sama dengan 0, maka total medan magnetik di kawat berarus 2 juga harus 0. Maka kita perlu medan magnetik eksternal yang arahnya berlawanan dengan medan magnetik yang bekerja di I2 akibat I1. Jadi ini kita sebut B2 eksternal. Nah, B2 eksternal magnitudenya harus sama dengan medan magnet yang bekerja di I2, dan itu diakibatkan oleh arus 1. Jadi mu 0 I1 per 2pi 0,016 meter ke arah positif Z. Nah, sehingga kita dapat dua ini adalah medan magnetik eksternal yang mesti bekerja di masing-masing kawat berarus supaya kawat berarus tidak dikenai gaya atau dikenai gaya yang 0. Oke?